Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wimbi Pranata, yang saya hormati Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri acara diseminasi digitalisasi pembelajaran yang pada tanggal 6 sampai 10 Desember yang lalu tahun 2025, saudara kita Bapak Wimbi Pranata telah melaksanakan pengimbasan pelatihan digitalisasi pembelajaran dengan menggunakan LMS yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidik dalam kurung BPGTK Provinsi Jawa Timur pada tanggal 6 sampai 10 Desember 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa istilahnya ilmu baru yang diberikan oleh Bapak Wimbi Pranata yang kemarin telah mengikuti pelatihan. Untuk selanjutnya nanti kita simak bersama-sama, ikut belajar bersama apa yang telah didapat Bapak Wimbi Pranata waktu pelatihan diseminasi digitalisasi pembelajaran menggunakan LMS. Maka dari itu, untuk siang hari ini, mari kita buka acara diseminasi digitalisasi pembelajaran dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya nanti secara umum hasil pelatihan akan disampaikan oleh Bapak Wimbi Pranata SPD. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah bersedia untuk hadir di diseminasi digitalisasi pembelajaran hari ini. Nah, jadi selama kemarin di Malang untuk diklat selama 5 hari itu saya dapat materi baru atau ilmu baru tentang pembuatan LMS yang bisa nanti diterapkan di pembelajaran di sekolah kita, ya. Di sini ada pengantar digitalisasi pembelajaran, yaitu pertama, digitalisasi pembelajaran telah menjadi kebutuhan mendesak dalam dunia pendidikan modern. Nah, sekarang ini memang di sekolah-sekolah elit ya, khususnya sekolah-sekolah besar, itu pembelajaran sudah nggak pakai buku, tapi semuanya menggunakan tab. Bahkan sekolah di salah satu sekolah entah daerah mana gitu, itu pernah menceritakan bahwa semua pembelajaran, asesmen sampai penilaian dan yang lain-lain itu siswa mengakses LMS yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tapi juga transformasi ekosistem pembelajaran yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi kompetensi. Nah, apa itu digitalisasi pembelajaran? Digitalisasi pembelajaran adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas, serta mendukung pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik melalui platform seperti Merdeka Mengajar, LMS, dan sumber belajar digital. Ini yang dari Kemendikbud Ristek, Kerangka Besar Transformasi Digital Pendidikan Indonesia tahun 2021. Nah, untuk LMS sendiri atau pembelajaran digital itu bukan hanya sekedar migrasi digital, bukan pemindahan konten ke dalam aplikasi, bukan. Digitalisasi bukan hanya memindahkan, tapi juga menciptakan arsitektur. Jadi susunan pembelajarannya Bapak Ibu nanti itu Ibu susun, Bapak susun di dalam satu LMS yang nantinya bisa digunakan oleh peserta didik agar bisa lebih efisien.
4 alasan mengapa perlu melakukan digitalisasi pembelajaran itu yang pertama meningkatkan aksesibilitas dan ekuitas pendidikan. Yang kedua, fleksibilitas dan pembelajaran mandiri. Karena kalau pakai LMS itu siswa mengakses kapanpun bisa, dimanapun bisa. Tetapi pada saat proses pembuatannya itu guru melakukan setting, yaitu kapan siswa itu mengerjakan, kapan siswa itu harus diselesaikan, diupload. Nah itu nanti yang disampaikan. Kemudian personalisasi jalur pembelajaran berbasis data. Nah berbasis data ini kan sangat penting ya, karena semua rekam jejaknya kalau kita masih menggunakan paper itu takut khawatirnya hilang atau rusak atau kena air ya. Kalau digital data semuanya tersimpan di database-nya. Yang keempat, mengembangkan literasi digital dan kesiapan kerja. Karena sekarang ini mainnya kan semua digital. Kalau anak tidak buta tentang penggunaan LMS, nanti saat dia bekerja pun juga akan mengalami kesulitan di sana. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sana LMS yang diajarkan yaitu berupa Moodle education. Jadi kalau kita dulu pernah pakai Moodle tapi hanya sebatas ujian sebatas untuk PAS kalau nggak salah itu. Nah, sekarang itu kita betul-betul menyusun Moodle education ini sebagai LMS-nya. Jadi LMS untuk siswa yang nanti bisa diakses kapanpun oleh siswa. Kapanpun nanti siswa belajar, misalnya anak itu lagi di rumah ataupun tidak masuk, dia tidak sampai ketinggalan pembelajaran karena dia bisa mengakses lewat LMS tersebut. Karena LMS ini sudah dikembangkan dari tahun 2022 menjadi standar global. Karakternya yang open source. Open source di sini yaitu semuanya bisa akses. Tetapi untuk open source sekarang itu terbatas waktu juga. Satu ada waktu, kalau yang kita pakai yang free ya. Yang kedua dari jumlah akun yang bisa masuk di dalamnya. Nah, skalabilitas dan kustomisasi Moodle. Kemampuan Moodle untuk digunakan dalam skala kecil hingga besar menunjukkan fleksibilitas. Institusinya dapat menyesuaikan tampilan, alur, dan fitur lah. Ini skalabilitas dan kustomisasi Moodle ini disesuaikan dengan kemampuan dari siswa. Bapak Ibu dari kesulitannya itu nanti juga ditentukan bisa. Jenengan sendiri yang settingnya di sini. Ya. Jadi habis ini setelah sedikit penyampaian tentang materi, maka saya tampilkan gambaran dari LMS ya. LMS-nya nanti seperti apa itu nanti akan saya sampaikan ya. Waktunya praktek. Jadi ini saya praktekkan. Nah, jadi ini untuk kelas virtual ya, kelas virtual yang kemarin yang sudah saya buat. Jadi tampilan seperti ini, okay. Ini yang dari BPGTK Jatim. Kemudian yang di kelas saya. Jadi gini, yang kemarin saya dapat, saya kan masuk di kelas A ya. Di kelas A ini ada beberapa dari hasil kerja yang sudah dibuat. Ini. Nah, ini untuk tampilan kalau di settingan guru ya. Kalau di settingan guru itu seperti ini tampilannya. Jadi pertama kita membuat dulu apa sih materi tersebut, pengertiannya dulu, ataukah manfaatnya, ataukah bagaimananya itu perlu. Kemudian disampaikan juga tujuannya. Nah, tujuan ini untuk apa pembelajarannya, kemudian absensi. Ya, absensinya juga ada, Bu. Jadi anak langsung absensi. Absensi di sini sudah muncul. Nah, kalau kita lihat nanti di tampilannya, tampilan anak nanti berbeda. Nah, itu kita bisa banyak masukkan di sini mulai tes awal pemahaman. Itu kita masukkan. Nah, tes awal pemahaman. Kemudian sampai di diskusi, itu juga bisa. Jadi kalau diskusi kita buatnya forumnya di sini namanya forum diskusi. Forum diskusi di sini. Nah, ini contoh dari video interaktif ya. Jadi nanti di dalam
video ini bisa seperti kita menyampaikan pertanyaan, itu anak suruh lihat sampai selesai itu bisa. Ya, itu masuk di dalam kuis ataupun yang lainnya. Nah, kemudian ada yang namanya saat proses pembuatan ya, itu misal ya, ini cara buatnya standar, sama seperti yang lain juga. Ada tanda plus, langsung aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini itu adalah tampilannya, Bu. Jadi di sini semuanya tampilannya mulai dari area teks ini untuk judul, basis data, berkas ini untuk unggah. Jadi kalau misalnya ada materi yang perlu diupload di sini. Buku, daftar kehadiran ini untuk mengecek kehadiran siswa. Kemudian interaktif konten di sini banyak, mulai dari video interaktif, kemudian Insta360 untuk anak virtual tour juga bisa. Kemudian ini beda, H5P-nya hitam sama yang biru beda. Kalau yang biru ini bisa langsung sistem plug-in itu. Kalau yang ini dia membuat manual. Kemudian kalau yang forum bisa dilakukan diskusi forumnya, kita bagi materi kemudian kita diskusikan. AU Blog ini bisa untuk penyampaian saja, untuk penyampaian AU Blog. Terus di sini ada yang namanya paket Chrome. Nah, ini nggih, paket Chrome di sini itu untuk membuat game. Ya. Di paket Chrome ini itu untuk membuat game edukasi, lebih tepatnya game edukasi. Kalau kita pakai biasanya kan pakai Wordwall ya. Kita mau membuat sendiri bisa. Langsung di paket Chrome itu. Tinggal kita masukkan data yang apa yang kita mau buat ya. Oke. Untuk percobaan ya, itu seperti ini. Misal kita pakai H5P yang tipe video interaktif atau crossword di sini bebas memilih. Ini gamenya ya. Ya yang dimaksud tadi ini menyuplai banyak atau multimodal tadi. Dia sudah punya, mau membuat apa dia bisa. Ya. Mulai dari virtual tour, interaktif video di sini bisa. Kalau virtual tour nanti ada bahan, mungkin di lingkungan sekitar nanti Bapak Ibu guru mencoba besok untuk mempraktekkan hal ini di virtual tour-nya. Virtual tour itu seperti ini, Bu. Contohnya seperti ini. Memang kalau Moodle ini, LMS ini butuh memang support dari internet, dari wifi-nya yang bagus juga. Karena kalau misalnya kurang, memang ada beberapa kendala. Tapi ini bisa disetting offline, tergantung gimana kita nanti membuatnya. Seperti itu. Kalau mau sekolah membuat boleh. Tapi sepertinya kita memang butuh suplai yang cukup besar, Bu, ya. Kalau mau membuat ini, termasuk dari segi aksesnya itu juga cukup lumayan besar. Harus kita punya domain sendiri, website sendiri yang jelas, kemudian Moodle-nya ini ditanam, baru itu bisa berjalan normal. Kalau misalnya kita punya website tapi tidak ada tanaman Moodle juga repot juga nanti saat pengerjaannya. Ya untuk yang H5P ini saya ambil contoh untuk yang video. Jadi kalau kita masukkan video, mau kita kasih soal di dalamnya itu bisa. Jadi anak nggak skip itu enggak, tapi bisa keluar muncul. Nah, ini kan berhenti. Ini harus jawab dulu. Jawab pertanyaan dulu. Kalau kita nggak bisa jawab, ya nggak bisa jalan nih videonya. Jadi anak itu harus kasih tahu dulu. Kalian tahu apakah poster digital itu bisa dibuat dengan menggunakan handphone? Misalnya kita jawab bisa. Sulit ya, sulit. Cek.
Nah, berarti kan salah. Kalau mau mengulang bisa. Misalnya lagi bisa karena aplikasi membantu. Cek dulu. Nah, ini anak sudah dapat 1 penilaian bintang. Karena pada saat setting video itu bisa kita masukkan dulu berapa poin untuk setiap 1 video yang dibuat. Kalau sudah baru bisa dia jalan. Nah, kenapa? Nggak bisa. Kalau di skip nggak bisa, Bu. Kalau jawabannya salah ya diulang. Kan itu kan karena ini kan belajar mandiri kan. Ya kita sampaikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada yang sampai terakhir. Loh, ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Karena sudah navigasinya udah di disable. Nggak bisa jalan. Meskipun dari guru, nggak bisa ini diapa-apakan cepat nggak bisa. Apalagi tampilan di siswa. Ya sudah terkunci. Jadi kalau kita punya video pembelajaran yang ada asesmennya, itu bisa. Jadi asesmen nggak harus apa namanya esai, nggak harus bisa pilihan ganda, tapi lewat video ini bisa dibuat asesmen. Gini, kemarin kan sudah belajar tentang H5P, nggih. Nah, sekarang tinggal cari bahannya, Pak. Nah, cari bahannya kan sudah diinstal aplikasi yang saya sampaikan. Nah, sekarang tinggal kita cari bahan untuk membuat Insta360-nya, Pak. Nah, ya, untuk bagaimana, virtual tour-nya. Nah, ini kan sudah kita ikuti, dia mau kemana? Oh, sini. Nah, sampai bentuk, Pak. Nah, oke. Terus, Pak, ikutin aja. Kan sudah buat Pak ya yang di sekitar situ. Ya, yang di sana jadi. sudah. Itu kan untuk target 1, Pak. Nah, untuk target 2 kita ambil yang depan kantor ini biar nanti ada next tujuannya dari Insta360-nya ya. Oke. Bisa dicoba dulu Pak Teguh. Saya masuk ke aplikasinya dulu ya, Pak ya. Oke. Coba dulu Pak. Buat proyek. Nah, kita coba. Oke. Ini diklik ini Pak ya? Sebentar, gini. Tadi kan sudah ambil bahan ya Pak ya. Iya. Nah, terus kita untuk membuat apa? Video Insta360 untuk virtual tour-nya itu Bapak bisa menambahkan di ini tanda plus itu dulu Pak. Nah, tanda plus aktivitas atau sumber daya. Aktivitas atau sumber daya. Nah, terus dipilih Pak. Ini saya pilih yang ini ya. Ya. Sesuai yang kemarin saya ajarkan itu loh Pak. Oke ya, interaktif konten. Ini deskripsinya harus diisi Pak. Boleh diisi. Ya, oke. Terus. Nah ini Pak. Ini Bapak pilih yang tinggal memilih ya. Ya, ini kan ada banyak Pak ya. Terus Bapak scroll ke bawah. Nah, ini kan ada plus new skin ya. Iya. Nah, ini Bapak tambah dulu. New skin. Nah, ini add dulu Pak. Nah, itu kan sudah masuk ya. Iya. Bahannya 1. Langsung diupload 2 nggak bisa Pak? Nggak bisa Pak, satu-satu Pak, karena ini ada nextnya. Tunggu dulu sampai dia udah jalan. Kemudian ini atasnya Bapak kasih judul dulu. Ini lokasi depan sekolah, misalnya road depan sekolah atau lingkungan depan. Sekolah, oke. Kalau sudah bisa di down. Down ya. Oke. Nah, ini kan sudah tampil seperti ini Pak, karena pakai Insta360. Lah ini bisa langsung ditambahkan Pak. New skin. Ya. Oke. Yang kedua Pak. Oke. Jangan lupa dikasih keterangan Pak. Oke, halaman depan kantor ya. Ya. Down. Nah, ini kan jadi. Ya. Nah, sekarang gimana caranya bisa jadi interaktif untuk di kuis? Nah, ini sebentar Pak, scroll dulu. Nah, ini ada pilihan Pak di sini. Ada single choice, ada. Nah, ini kan untuk pertanyaan. Nah, pertanyaan apa yang mau Bapak pertanyakan di situ itu yang disampaikan. Sudah untuk pengisiannya jangan lupa labelnya itu Pak. Kalau ada bintang wajib diisi Pak ya. Oh gitu ya. Ya wajib diisi Pak. Perintahnya apa? Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Itu bisa di-copy di dua sini Pak. Ini ada question Pak diisi Pak ya. Pertanyaannya Pak.
Nah, bisa ini ruangan apa seperti itu, Pak. Gitu. Oke, itu di jawabannya ada 2, Pak. Enggak, langsung di sini, Pak, ditulis, Pak. Ini kunci jawaban. Ya, jawaban apa yang mau Bapak tulis di situ. Nah, Bapak scroll lagi. Nah, Bapak masukkan di situ. Ada 2, Pak, yang benar sama yang salah, Pak. Nah, terus tinggal bagian kalau kedua. kalau Bapak keluar 2 nilai di satu tempat bisa, tapi kalau saran saya mau satu-satu boleh, 2 boleh, tapi kalau mending satu-satu jadi dia ada virtual tour untuk memutarnya, Pak. Oke. Jadi kalau mau dihapus tinggal dihapus, disilang aja. Disilang ya. Ya, di scroll dulu, Pak. Continue confirm. Oke, konfirmasi. Nah, kemudian dikasih batasan range untuk penilaiannya, Pak. Ini ada. Tinggal di add range. Nah, langsung didistribusi evenly. Nah, ini Bapak tinggal tulis benar, misalnya salah dapat poin sekian, benar sekian gitu, Pak. Berarti ini salah ya? Ya, cuman salah saja. Salah. Benar. Ini benar. Nah, kalau sudah tinggal di down atas, Pak. Atas lagi, Pak. Down. Oke. Nah, sebentar. Ini kan sudah keluar, Pak. Pertanyaannya. Ini tinggal Bapak putar dulu. Ini diklik tahan gitu aja. Klik tahan, geser gitu. Nah, seperti itu, Pak. Mau ditaruh di mana nanti pertanyaannya. Oh, gitu. Ya, jadi anak-anak itu bisa virtual tournya lewat putaran ini, Pak. Jadi anak bisa langsung mengamati ya? Bisa. Oke. Tinggal Bapak taruhnya di mana gitu. Saya taruh di sini ya. Ya. Nah, itu kan hilang kan, Pak, pertanyaannya. Iya. Bisa ditambahkan lagi soal untuk mencari. Jadi dia benar-benar bertualang di virtual tour. Nah, untuk yang selanjutnya ini kan di halaman depan kantor, Pak ya. Nah, untuk menambahkan menuju keluar itu Bapak ini dulu. Ini kan lingkungan depan kantor. Nah, ini dulu, Pak, kembali lagi ke sini. Nah, scroll dulu, Pak. Gini, Pak, gini, Pak, gini, Pak. Nah, ini, Pak, arrow. Nah, itu go to next. Send. Nah, itu diklik dulu. Nah, itu mau ke lingkungan depan. Oke, create sudah down ya. Down. Nah, tinggal Bapak seret aja. Mau kalau sudah jawab, dia mau ke next boleh, kemana dulu boleh. Tapi di sini alangkah baiknya ditambahkan keterangan, Pak. Bentar, dilepas dulu, Pak. Nah, ini edit. Ya. Nah, ini kan belum ada labelnya. Bapak kasih label. Menuju ke luar lingkungan ya. Menuju ke lingkungan luar. Ke lingkungan luar. Kalau saya buat menuju ke gambar berikutnya? Boleh. Berikutnya boleh. Nah, down ya. Nah, jadi kan muncul, Pak, di sini keterangannya ya. Ya. Nah, nanti kalau waktu dia muncul begitu ke tampilan siswa nanti dia akan keluar lah. Untuk lebih ngecek lebih lanjutnya nanti kita save dulu. Seumpama saya taruh sini ya. Oke. Sudah, scroll dulu, Pak. Oke, sudah semua settingnya sudah. Tinggal scroll, Pak. Scroll terus, Pak. Ini, Pak. Scroll bawah. Terus, ya, bawah terus, Pak. Nah, ini langsung simpan dan kembali ke kursus. Nah, itu harus ada diisi, Pak. Nah, ini. Kita judul misalnya, ayo kita jalan-jalan ke lingkungan luar sekolah gitu, boleh, Pak. Nah, oke. Kalau sudah, langsung disimpan, Pak. Kirim pemberitahuan itu di email, Pak. Nanti ke email gitu ya. Ya. Berarti langsung simpan aja langsung simpan aja bisa, Pak. Nah, ini tampilan seperti ini berarti sudah terbit, Pak, di akun siswa. Nah, sekarang kita cek akun siswanya dulu, Pak. Oke, kita masuk situ dulu akun siswa. Nah, ini Bapak buka di pelajarannya Pak Teguh ini. Di refresh belum dulu, keluar. Pak. Saya putar dulu ya ini. Refresh, Pak. Oh, refresh ya, lupa saya. Nah, itu sudah keluar, Pak. Coba diklik masuk. Nah,
Ini tinggal nanti cari. Digeser-geser aja, Pak. Nah, ini tadi masuknya. Nah, harusnya di halaman depan gitu Pak ya. Jadi harus ada urut tandanya, tanda kembali, tanda. Oke. Seperti ini Pak untuk tampilannya di siswa. siswa Pak ya. Nah, Oh. Oke, terima kasih kalau gitu Pak Teguh. Berarti ilmunya sudah bisa Pak Nggi untuk pengaplikasiannya. Iya, Pak Wimbi. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang baru, dan ini semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak juga. Amin, amin, amin. Nah, jadi tinggal nanti untuk melanjutkan ya. Untuk melanjutkan untuk di akun barunya Bapak tinggal menambahkan menu apa yang mau ditambahkan tinggal di sini Pak. Nah, di sini nanti semua menu di sini akan muncul. Mulai dari awal sampai akhir, sampai membuat game interaktif juga ada nanti. Bisa ya? Pakai paket Chrome ini. Untuk kelanjutannya nanti akan saya berikan lagi ya.